Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li'abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza am hasibta anna ashabal kahfi war-raqim kanu min ayatina ajaba idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wa qala aidan tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, para ustaz dan ustazah rahimahumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dalam kesempatan ini masih bisa diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman dan nikmat Islam. Tentu saja ini adalah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita, karena dengan nikmat ini maka insya Allah hidup kita menjadi bermakna. Apapun yang kita lakukan dalam kebaikan, sekecil apapun insya Allah akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena di dalam diri kita, dalam dada kita, hati kita ada keimanan.
keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau yang kita lakukan adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang bernilai, sesuatu yang bermanfaat, maka tentu saja Allah akan lipatkan karunia-Nya kepada kita semua. Allah akan lipatkan pahalanya kepada kita semua. Karena sebagaimana Allah sampaikan dalam salah satu ayatnya, Allah katakan, barang siapa melaksanakan kebaikan untuk dirinya, maka Allah akan berikan balasan yang besar di sisi Allah SWT. Kebaikan yang kita lakukan untuk diri kita, Allah akan berikan balasan yang besar. Allah akan berikan balasan yang terbaik. Itu kebaikan yang kita lakukan untuk diri kita. Apa misalnya, kita belajar, kita makan, kita beraktivitas olahraga, tentu semua itu adalah kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas yang manfaatnya untuk kita, dan itu Allah berikan balasan kepada kita. Nah, apakah lagi kalau kebaikan-kebaikan itu manfaatnya bukan hanya untuk diri kita, tetapi untuk orang lain. Ya, sebagaimana pekerjaan Bapak Ibu sekalian, sebagai seorang guru, sebagai pegawai di suatu lembaga, khususnya di lembaga di Yayasan Darul Hikmah ini, maka kebaikan pekerjaan yang Bapak Ibu lakukan, mendidik anak-anak, mengajarkan mereka akhlak yang baik, pelajaran yang bermanfaat untuk kehidupan mereka, tentu ini adalah aktivitas kegiatan yang sangat bermanfaat buat orang lain. Tentu ini adalah sebuah pekerjaan yang bernilai di sisi manusia, karena membantu mereka, membantu mencerdaskan anak-anak bangsa, maka tentu balasan yang akan diberikan oleh Allah kepada kita jauh lebih besar dibandingkan dengan apa yang kita lakukan untuk diri kita. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, marilah kita syukuri keimanan yang Allah berikan dalam dada kita, karena dengan keimanan yang kita miliki ini, kemudian apapun yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, baik kebaikan untuk diri kita, apatah lagi kebaikan untuk orang lain, untuk bangsa, untuk negara, untuk agama, maka Allah akan berikan balasan yang terbaik di sisinya. Salawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan tazkir hari ini, saya diberikan amanah 3 topik atau 3 komponen yang perlu saya cari kaitannya gitu, yaitu pertama terkait dengan Idul Adha, yang kedua Hari Kemerdekaan Indonesia, kemudian yang ketiga tentang pemuda. Hadirin rahimakumullah, memang ada 2 kejadian yang besar bagi umat Islam khususnya di Indonesia di bulan yang sama, di bulan Agustus ini, yang berdekatan, yaitu pada bulan ini adalah bulan di mana bangsa Indonesia akan merayakan hari kemerdekaannya, tanggal 17 Agustus. Kemudian juga beberapa hari yang lalu kita juga merayakan satu hari raya besar dalam umat Islam, yaitu Hari Raya Idul Adha. 2 hal, 2 hari yang besar ini, tentu banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari 2 kejadian ini. Saya hanya ingin mengambil satu pelajaran penting yang bisa kita ambil sebagai spirit bagi kita dalam melaksanakan tugas-tugas kita, tugas kehidupan kita, terutama tentu saja tugas yang melekat dalam diri kita sebagai pegawai di lingkungan Yayasan Darul Hikmah ini. Apa spirit yang bisa kita ambil dari 2 kejadian yang sangat penting bagi kita umat Islam di Indonesia khususnya, dan
tentu ini juga akan kaitannya dengan kita ya, terutama tentu Bapak Ibu sekalian sebagai bagian dari entitas agama ya, yang terbesar di Indonesia ini dalam Islam. Satu hal penting ya yang bisa kita ambil ya, spirit dari dua kejadian ini adalah bagaimana kita memiliki semangat ya, memiliki semangat perjuangan. Nabiullah Ibrahim alaihissalam telah mengajarkan kepada kita ya tentang semangat perjuangan ini. Bagaimana ketika dulu ya beliau ya, sebagai nabi ya mengajarkan kepada kita bagaimana beliau mencari sosok Tuhan ya. Perjuangan beliau untuk menemukan siapa Tuhan itu. Kemudian beliau juga mengajarkan kepada kita ya bagaimana perjuangan beliau sebagai nabi ya, mengajarkan kepada umatnya ya, dan juga bagaimana beliau memiliki kekuatan ya dalam menghadapi musuh Islam pada saat itu ya. Dan ini adalah spirit yang besar ya yang diajarkan oleh beliau, termasuk ketika beliau mendapatkan mimpi ya, perintah Allah SWT ya, dalam mimpinya untuk menyembelih anak kesayangannya, tetapi karena kecintaan dia kepada Allah dan karena ketaatan beliau kepada Allah, lalu beliau berkomunikasi kepada anaknya, menyampaikan apa mimpi yang telah dia terima ya, dan pesan dari Allah Subhanahu wa taala dalam mimpi itu. Kemudian sang anak juga telah mengajarkan kepada kita bagaimana tentang ketaatan dan keikhlasan terhadap perintah Allah SWT. Ini adalah bagian dari perjuangan. Nah, kemudian hari kemerdekaan juga demikian, mengajarkan kepada kita tentang bagaimana para pendahulu kita dahulu ya mengajarkan kepada kita tentang makna perjuangan, mengajarkan kepada kita tentang bagaimana berjuang ya mempertahankan negeri ini dari penjajah. Nah, Bapak Ibu sekalian, semangat perjuangan inilah ya yang telah menghantarkan kita sebagai umat Islam dan bangsa Indonesia hingga kini masih berdiri ya kokoh ya, sehingga tentu ini menjadi bagian yang tidak sedikit nilai ya, nilai yang bisa kita ambil ya sebagai spirit ya yang akan menghantarkan kita menjadi orang-orang yang sukses ya, tentu saja dunia ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, demikian pula ya yang harus kita lakukan ya sebagai bagian dari entitas ya, di mana kita berada, di mana kita bekerja ya, maka yang akan menghantarkan kita menjadi orang-orang yang memiliki kebermanfaatan kepada umat, kebermanfaatan, semangat perjuangan di dalam bekerja, semangat perjuangan di dalam menjalankan tugas-tugas yang dikembalikan kepada kita. Kalau kita bicara tentang semangat perjuangan, semangat dalam bekerja, maka semangat itu tidak akan muncul pada diri seseorang ketika seseorang itu tidak memiliki motivasi. Kunci penting bagi seseorang agar memiliki semangat dalam bekerja, semangat dalam berkontribusi adalah ketika memiliki motivasi. Inilah yang diajarkan oleh para pendahulu kita. Inilah yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan para pendahulu negeri ini ya. Kenapa mereka memiliki semangat untuk dalam perjuangan, semangat dalam menjalankan tugas-tugas mereka? Karena di dalam diri mereka ada motivasi, motivasi untuk taat kepada Allah SWT, motivasi untuk mencari siapa Tuhan yang sesungguhnya. Ya, itulah yang mengantarkan Nabi Ibrahim untuk selalu berusaha menemukan siapakah Tuhan yang sejati, siapakah Tuhan yang patut ya beliau sembah. Demikian juga yang diajarkan oleh para pendahulu kita, tokoh-tokoh ya, para pejuang-pejuang yang telah mengantarkan negeri ini kepada kemerdekaannya adalah karena mereka memiliki motivasi untuk bebas dari penjajah. Jadi ya, sekali lagi
yang bisa membuat kita memiliki semangat ya dalam melaksanakan pekerjaan kita, dalam melaksanakan tugas kita adalah ketika kita memiliki motivasi. Ya. Nah, lalu apa yang membuat orang memiliki motivasi? Itu mungkin pertanyaan berikutnya. Seseorang memiliki motivasi yang kuat ya dalam bekerja, dalam menjalankan tugas atau dalam melakukan apapun, itu sangat tergantung kepada apa yang disebut dengan motif ya, atau disebut dengan dorongan. Nah, jadi pada dasarnya adalah dorongan inilah yang membuat seseorang memiliki motivasi, dan motivasi inilah yang membuat orang memiliki semangat dalam bekerja. Jadi kalau kita bekerja di kantor ya, di tempat kita bekerja masing-masing ya, tidak memiliki semangat, lemes, letoy ya, tidak memiliki gairah gitu, boleh jadi di dalam dirinya tidak ada motivasi. Dan kalau seseorang tidak memiliki motivasi, besar kemungkinan ada yang salah dalam motifnya ya, atau tidak memiliki motif, dorongan yang membuat dia memiliki motivasi dan memiliki semangat. Nah, pertanyaannya adalah apa yang membuat seseorang ya terdorong untuk melakukan sesuatu? Apa faktor yang bisa menjadi motif ya dorongan seseorang dalam bekerja, dalam menjalankan tugas? Nah, kita ketahui bahwa seseorang dalam bekerja itu ada beragam ya. Ya, ada yang sungguh-sungguh ya, ada yang apa adanya, seadanya, yang penting pekerjaan selesai ya, tiap bulan dapat gaji gitu ya. Tapi ada orang yang sungguh-sungguh ya, mengerjakan tugasnya itu dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena dia menyadari bahwa kalau dia bekerja dengan sebaik-baiknya, maka ini akan berdampak banyak. Dia juga merasa puas ketika pekerjaannya dapat diselesaikan dengan baik, dan tentu pekerjaan juga akan berdampak kepada kebaikan-kebaikan berikutnya ya. Orang yang memiliki interaksi dengan dirinya ketika dia bekerja dengan baik, maka tentu akan mendapatkan kepuasan ya. Seorang guru ketika mengajarkan satu ilmu kepada anak didiknya dengan tekun, dengan sebaik-baiknya, dengan sepenuh jiwa dan dengan cara yang terbaik ya, maka tentu ini akan mendatangkan kebaikan yang baik ya, kebaikan yang besar yang diterima oleh anak didiknya dan sebagainya. Nah, tentu perbedaan antara si A dan si B ketika mengerjakan sesuatu dengan kualitas masing-masing ini ya, selain karena mungkin dalam dirinya ya, atau kepada dirinya ada mungkin kemampuan yang berbeda-beda, skill yang berbeda-beda, tetapi ada satu hal yang membuat seseorang itu meskipun mungkin memiliki skill yang biasa-biasa saja, memiliki kemampuan yang terbatas, tetapi ketika memiliki motivasi yang baik, ketika memiliki motif yang kuat dalam bekerja, maka ya skill itu akan dia upgrade dengan sendiri ya. Nah, karena itu kita harus tahu apa sih motif dorongan yang ada dalam diri kita yang membuat kita tuh memiliki motivasi dan semangat dalam bekerja. Motif itu ada dua ya, dorongan itu ada dua ya. Kalau kita bagi itu ada dua kategori besar, yaitu motif internal ya dan motif eksternal. Dorongan dari dalam diri kita dan dorongan dari luar. Kita coba lihat, kalau kita bekerja motifnya adalah karena gaji, maka gaji ini adalah sebagai motif atau dorongan yang membuat kita mau bekerja. Kenapa Anda bekerja di sini? Karena saya butuh gaji, karena saya butuh penghasilan. Ini disebut dengan motif eksternal. Ya. Kalau tidak ada gaji, kalau tidak ada penghasilan, maka saya tidak akan bekerja di sini. Ya. Itu dorongan dari eksternal. Perlu nggak dorong eksternal? Perlu. Ya. Kenapa? Karena seseorang akan bekerja dengan sebaik-baiknya, bekerja dengan penuh semangat ya, ketika ada motif-motif eksternal ini. Nah, motif eksternal itu ya dari luar ya, gaji, penghargaan ya, kemudian juga apresiasi ya, dan sebagainya. Itu adalah motif yang perlu ya. Ya, karena kita sebagai manusia membutuhkan hal itu. Tetapi ada motif yang paling besar ya,
yang ini akan menjaga komitmen kita dan menjaga eksistensi kita, juga menjaga semangat kita ya tetap berjalan meskipun motif-motif eksternal itu pada suatu saat ada keterbatasan. Apa itu? Yaitu motif internal. Apa motif internal yang harus kita miliki sebagai seorang muslim? Motif internal yang paling harus ada dalam diri kita adalah karena ada semangat ibadah. Kenapa kita bekerja? Karena kita ingin beribadah kepada Allah SWT. Ya, ibadah bagi kita sebagai umat Islam itu sifatnya luas ya, bukan ibadah mahdoh, tapi ibadah mahdoh. Ya, seluruh aktivitas muamalah kita itu bagian dari ibadah, termasuk mengajar, ya termasuk bekerja ya sebagai satpam, sebagai OB dan sebagainya, itu adalah pekerjaan-pekerjaan ya yang bernilai ibadah, ya ibadah. Dan kita ingin bekerja dengan sebaik-baiknya situ karena kita ingin mendapatkan nilai ibadah ya di hadapan Allah SWT. Karena itu dituntut ya kita bekerja secara ikhlas ya, tanpa harus ya kemudian dikaitkan dengan gaji. Jadi harusnya kita ketika bekerja ya, fokus kita pertama adalah kita ingin menjadikan pekerjaan kita adalah bagian dari ibadah sehingga kita mendapat pahala di situ. Masalah gaji, masalah faktor-faktor eksternal, pendorong eksternal tadi adalah hal-hal yang akan menjadi bagian konsekuensi yang akan kita dapatkan. Yang kedua, motif internal ya, karena kita ingin mendapatkan kepuasan ya, karena kita merasa puas, merasa memiliki katakanlah perasaan bangga ketika apa yang kita berikan, ketika kita menjalankan tugas ini, kemudian tugas itu akan memberikan dampak yang positif bagi lingkungan kita, dampak yang positif bagi seluruh stakeholder yang berkaitan dengan pekerjaan kita. Sebagai contoh sederhana misalnya, seorang satpam bertugas di terdepan menyambut tamu. Nah, ketika menyambut tamu datang dengan murah senyum, menyapa, ya, menghantarkan dan sebagainya, ya, itu karena spirit saya ingin memberikan kepuasan kepada orang-orang yang bertamu di sini, sehingga mereka merasa puas, sehingga tamu-tamu itu merasa dihargai, ya. Dan ketika timbul wajah sumringah, wajah cerah yang ditimbulkan oleh wajah-wajah para tamu yang dihadapi oleh satpam ini, maka timbullah perasaan senang, perasaan bahagia, perasaan puas pada diri satpam ini. Jangan dikaitkan dengan gaji misalnya, ya. Jangan dikaitkan dengan wah gaji saya masih kecil, masa harus ya menyambut tamu dengan kayak gini. Tidak bisa, tidak boleh dikaitkan. Ya. Ini satu hal yang berjalan sendiri masing-masing, bahwa nanti kita akan mendapatkan penghargaan dari yayasan, itu adalah bagian dari konsekuensi yang kita lakukan. Jadi kita menjalankan tugas ini adalah karena kita yang ingin mendapatkan ini adalah bagian dari ibadah. Kemudian tentu juga karena ini melengkap dalam diri kita sebagai tugas kita. Ya. Kenapa? Karena kita sudah diterima sebagai pegawai di yayasan ini, maka kemudian kita berusaha untuk bekerja sebaik-baiknya, ya, dan untuk mendapatkan kepuasan. Jadi bagian dari tugas kita. Nah, ibatifillah Bapak Ibu sekalian, ya, untuk menjaga semangat kita dan untuk menjaga agar kita tetap memiliki spirit yang baik, motivasi yang kuat, maka kita harus menemukan sumbu-sumbu motivasi. Nah, sumbu-sumbu motivasi itu makanya tadi ya, pertama adalah kita ingin menjadikan apa yang kita lakukan dalam pekerjaan kita ini di bagian manapun kita adalah karena kita ingin mendapatkan pahala dari Allah SWT. Apa yang saya katakan di awal tadi, bahwa kebaikan apapun yang engkau lakukan untuk dirimu, maka Allah akan berikan balasan. Nah, kalau kita niat kita adalah kebaikan ini untuk kemaslahatan orang yang ada di lingkungan kita, karena kita bekerja di lingkungan ini, maka tentu Allah akan memberikan pahala yang lebih besar. Itu yang kita raih. Ya.
bahwa nanti setelah itu timbul kepuasan, atasan kita puas dengan pekerjaan kita, ya. Orang-orang yang berkaitan, orang-orang yang berhubungan dengan pekerjaan kita, ya. Orang tua, siswa, guru, masyarakat, atau siapapun ya yang memiliki kepentingan dengan pekerjaan kita, itu akan merasakan kepuasan. Itu adalah bagian lain yang kemudian pada akhirnya juga akan berdampak kepada timbulnya motivasi juga pada diri kita. Nah, kemudian tentu saja yang tidak kalah pentingnya adalah penghargaan, baik penghargaan dalam bentuk materi atau juga penghargaan dalam bentuk materi. Nah, pada akhirnya ya, saudara sekalian, marilah kita menjaga motivasi kita ya, agar kita memiliki spirit yang terus ya bisa kita pertahankan, sehingga kita bekerja itu dengan perasaan yang bangga, perasaan yang bahagia ya, perasaan yang senang ya, sehingga itu akan berdampak positif pada lingkungan kita ya. Karena orang ketika melihat kita bahagia, ketika kita melihat semangat dalam bekerja, itu akan menular ya, menularkan hal yang positif bagi lingkungan kita. Dan tentu ya, karena kita bisa menularkan hal yang positif, maka Allah juga akan memberikan hal yang positif bagi kita ya. Demikian saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Tetap jaga spirit kita, insya Allah Allah Maha tahu apa yang kita butuhkan. Pada akhirnya Allah akan memberikan jalan yang terbaik bagi kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du, usikum wa binafsi kitabullah la'allakum tuflihun. Mari kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah angkat wabah ini, Allah jadikan kita dapat berkumpul kembali seperti biasa. Sedia kalanya harusnya memang kita berkumpul bersama-sama untuk berdoa kebaikan untuk di negeri ini. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Allahumma ya rahmanir rahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanika ya karim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasau bi ghairi hisab. Allahumma ya salam ya mu'min ya muhaimin ya aziz ya jabbar ya mutakabbir ya khaliq ya bar ya musawwir ya ghaffar. Allahumma ya ghaffar, Allahumma ighfir lana dhunubana li wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Rahman irhamna jami'un nas yawmin la raiba fihi innallaha la tukhliful mi'ad. Ya salam salimna min afati dunya wal akhirah wa fisnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rahman, Allahumma ya Ghani, ya Hamid, ya Mughni, ya Mu'in, ya Rahim, ya Wadud, ya Dzal Arsyil Majid, ya Fa'alu lima yurid. Aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika amma ma'siyatik wa afina bi fadlika amman siwak. Allahumma rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa ammana. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa tahiyyatu fi assalamu wa ahlu da'wakum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.